Halo Marketers Hands-on kali ini bersama saya dengan Hafiz. Saya Faras. Ya, kita akan mengulik Mitsubishi Destinator yang katanya sangat laku, ya, 3 bulan 11.000 penjualan dengan beragam penghargaan baik dari lembaga nasional maupun internasional. Langsung aja kita review Mitsubishi Destinator. Di dalam komunikasinya, PT MMKSI mengusung atau memposisikan Mitsubishi Destinator ini sebagai family premium SUV 7-seater, yang mana ada beberapa unique selling point yang diunggulkan dari Mitsubishi Destinator ini. Yang pertama tentu dari sisi desain, bahkan desain dari kendaraan ini sudah diakui lembaga di Jepang langsung dan mendapatkan penghargaan Good Design Award 2025 dari Japan Institute of Design Promotion. Betul. Mengusung tema kali ini, Mitsubishi mengusung tema gravitas and dynamism. Dimana kalau kita bisa melihat nih, Mas Hafiz, di depan ini kalau kita lihat pencahayaannya sudah full dari LED dan lekuk dari SUV ini sudah sangat dinamis dan mengikuti tren saat ini. Kalau kita melihat ciri khas dari Mitsubishi sudah terlihat dari lampu, yaitu T-shape, di mana kalau lampu depan dan lampu belakang itu sama T-shape. Jadi kalau kita lihat dari jauh, teman-teman bisa melihat ini adalah mobil Mitsubishi. Dan ditambah lagi depannya, grill ini adalah ciri khas dari Mitsubishi yang sudah menggunakan akrilik. Seperti itu, teman-teman. Ya, kalau dilihat dari keseluruhannya, konsep mobil ini menggabungkan sekitar 2-3 model dari Mitsubishi yang sudah ada. Bisa kita lihat, mungkin fasianya sedikit mirip dengan Mitsubishi X-Force di bagian, tapi mereka nggak mau disebut ini sama, X-Force dipanjangin ya. Gitu. Betul. Karena beberapa juga dia mengadopsi DNA dari Expander dan juga Mitsubishi Eclipse. Betul. Dan di sini mobil ini sangat lumayan tinggi untuk kontur jalanan Indonesia karena memiliki clearance ground setinggi 244 mm. Jadi teman-teman tidak pusing nih untuk merabas jalanan rusak atau lumpur dan lain-lain. Teman-teman bisa menggunakan mobil ini dalam keadaan yang nyaman. Seperti itu, Mas Hafiz. Betul banget. Jadi keseluruhan memang desain ini, mobil ini diset dengan desain yang kokoh, dynamic, sporty, dan memang DNA sporty-nya itu, DNA Sport itu memang dijadikan salah satu keunggulan dari Mitsubishi Destinator, termasuk di dalam fitur dan performa mesinnya. Betul, nanti kita bahas fiturnya ada apa, DNA racing-nya ada apa di mobil ini, nanti kita bahas di selanjutnya. Tetapi Mas Hafiz, kalau kita lihat ya, kenapa mobil ini bisa tinggi dan diperuntukkan untuk jalanan di Indonesia. Kita bisa melihat kaki-kaki dari kaki-kakinya sendiri, Mas Hafiz. DNA sport mobil ini, Mas Hafiz, ya, ditunjang dengan kaki-kaki atau ban berukuran 18 inci dengan velg dual tone. Jadi teman-teman tidak usah ragu untuk menggunakan dari mobil ini karena seluruh fitur dari mobil ini sangat mensupport untuk keadaan mobil di Indonesia. Jadi memang di-set betul ya. Betul. Untuk keluarga yang punya mungkin suka dengan adrenalin petualang, ingin menerapkan berbagai macam medan. Betul. Dan ini diakomodasi oleh Destinator. Kita ke samping, lihat desainnya. Oke, baik. Di sini kalau kita lihat dari samping, lekukan mobil ini terkesan kokoh, elegan, tapi tidak berkesan berlebihan. Kelihatan aura-aura dari dynamicsm-nya, dari gravitasnya. Dengan garis bodi yang tegas, kokoh. Betul. Kayak seakan dia memberikan citra bahwa mobil ini berwibawa tapi tetap lincah. Betul sekali. Kalau kita lihat juga teman-teman, di sini ada clearance ground-nya yang tadi saya bilang 244 mm. Di mana clearance ground ini yaitu teman-teman bisa menunjang ya. Menunjang untuk teman-teman yang suka adrenalin, adventure, menghadapi berbagai macam medan yang mungkin bebatuan. Betul. Medan perbukitan. Betul sekali, mau ke gunung, kalau teman-teman mungkin yang mau ke Sentul atau ke daerah-daerah pegunungan, cocok menggunakan mobil ini. Untuk membawa keluarga Anda juga
cukup nyaman ya menggunakan mobil ini, walaupun di bagian penumpang atau bagian depan juga seperti itu. Ke belakang seperti apa desainnya? Kita lihat bagian belakang desainnya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian belakang dari mobil ini. Kalau kita ngelihat rear lamp masih menggunakan T-shape, ya ini adalah menunjukkan identitas dari Mitsubishi Destinator ini. Selanjutnya kita bisa melihat dari tulisan Destinator, di mana kita bisa melihat identitas dari mobil ini bisa dilihat dari posisi bagian belakang seperti itu. Desain yang dinamis juga dihadirkan dari Mitsubishi Destinator ini dengan hadirnya roof rail yang cukup ikonik, dan nih bisa dilihat ada shark fin antena dan stop lamp yang menambah kesan modern dari Mitsubishi Destinator. Dan kalau dilihat sini ada emblem Ultimate. Karena mobil ini ditawarkan dalam 3 varian, GLS, Exit, dan Ultimate plus Ultimate Premium. Ya, Ultimate Premium ini merupakan add-on tambahan fitur berupa power tailgate, electric seat adjuster, dan power seat adjuster di bagian kursi pengemudi plus premium Yamaha sound system. Kalau soal harga nih, Mas Hafiz. Nah, dari 3 varian tersebut, GLS itu dibanderol dengan harga 375 juta on the road Jakarta, dan varian Exit itu di 415 juta. Betul. Untuk Ultimate 495 juta, dan Ultimate Premium dengan add-on 3 tambahan tadi, Betul. itu di 505 juta. Wow, berarti teman-teman mempunyai banyak pilihan ya. Bisa disesuaikan sama budget juga untuk membeli mobil Destinator ini. Menariknya, Gimana Mas Hafiz? varian tertinggi Ultimate atau Ultimate Premium itu menjadi varian paling laris yang dipilih oleh dari 11.000 konsumen pemesan Mitsubishi Destinator. Berarti paling laku yang Varian seriesnya Ultimate, varian tertinggi malahan Varian ya. tertinggi, paling lakunya. Dengan fitur yang tadi disebutkan, ada Tambahannya power tailgate, habis itu ada power seat adjuster, power seat adjuster, Yamaha. dynamic sound, Yamaha Wow. Premium gitu. Nah. Nah, ada fakta ini lagi nih. Apa fakta ini tuh? lagi. Konsumen Mitsubishi Destinator ini datang dari 50%-nya adalah konsumen yang melakukan pembelian ulang dari unit Mitsubishi yang lain. Rata-rata kebanyakan untuk naik kelas. Misalnya Betul. mungkin dari yang expander, konsumen expander ingin naik kelas, dia belinya Destinator. Beli Destinator, misalkan kalau yang punya Outlander gitu ya, mau naik Mau kelas, upgrade lagi, mau mau diperbarui lagi, belinya Destinator. Destinator. Oh, begitu. Atau dan 50%-nya lagi adalah konsumen baru atau mereka berhasil melakukan akuisisi konsumen dari brand lain, atau memang orang yang belum pernah beli mobil gitu. Berarti cocok buat first car ya. First car buying rasanya di angka segini mungkin tidak ya. Mungkin yang versi Exit atau versi yang GLS, ya, mungkin itu bisa cocok ya untuk first car keluarga Indonesia seperti itu. betul. Jadi memang kalau dilihat dari spesifikasinya dan harga, rasanya konsumen keluarga muda atau profesional mungkin di levelan mid manager atau CEO awal ya Bisa. bisa Masih terjangkau untuk membeli dari mobil Destinator Destinator. ini. Nah, kita lihat sekarang ada fitur apa di balik pengemudi, dan apalagi keseruan dari fitur-fitur di dalamnya. Yuk kita lihat ke dalam. Nah, kita sekarang sudah ada di balik pengemudi dan posisi penumpang. Oke. Kita lihat di balik fitur pengemudi ada apa Mas Hafiz fiturnya? Nah, gue bisa bilang ya, gue berani klaim atau gue membaca bahwa memang Mitsubishi Destinator ini ingin menghadirkan keseruan bagi pengemudinya. Kalau dari sisi pengemudi ya, kan salah satu karena dia membawa DNS Sport tadi, dia bahkan membawa mesin dari kode mesin yang sama dengan Mitsubishi Eclipse, namun dengan generasi yang berbeda. Si Mitsubishi Destinator ini punya mesin 1500 cc dengan transmisi CVT plus. Yang menariknya ada 5 mode berkendara. Gitu. Mode berkendaranya itu mulai dari normal, gravel, wet, tarmac, sampai mat, yang itu bisa menjawab berbagai kebutuhan medan dari jalanan yang ditempuh gitu.
Betul sekali. Ini kemarin gue pernah dengar Tarmac itu adalah salah satu DNA yang dibawa versi Mitsubishi Sportnya ya Mas Hafiz ya. Seperti Mitsubishi Lancer zaman dulu, ya kan? Betul. Betul. Jadi ini adalah Tarmac itu kalau tambahan mode berkendara ya di mobil ini. Dibandingkan mungkin di varian Mitsubishi X-Force misalkan, itu Betul. ada mode berkendara juga yang sama banyaknya, namun tidak ada mode Tarmac. Jadi memang masing-masing 5 mode berkendara ini memiliki karakter yang berbeda, baik dari traction controlnya, akselerasi, dan suspensinya. Ya bisa disesuaikan sama kondisi jalanan atau kondisi sekitar yang mau kita lalui, seperti itu kali ya. Betul. Misalkan kalau kita mau atau lagi menghadapi medan yang biasa aja kayak jalanan perkotaan, itu bisa pakai mode normal. Betul. Kalau misalkan lagi hujan atau mungkin bisa untuk menghindari aquaplaning, untuk mendapatkan traksi yang lebih kuat, steering yang lebih terkontrol, itu bisa menggunakan mode wet. Ketika menghadapi medan bebatuan bisa menggunakan mode gravel, atau juga ketika mungkin agak-agak jalanan licin, berlumpur, itu bisa pakai mode mat. Dan kalau mau akselerasi lebih, itu cobain mode Tarmacnya. Plus ada satu tombol tersembunyi yang kalau lu mau akselerasi lebih instan lagi, di sini Mas. Lu pakai mode Tarmac, lu aktifin DS atau Drive Sport. Itu akan mengunci dari transmisinya untuk bisa melahirkan akselerasi yang lebih konstan. Lebih konstan dan lebih instan ya. Lebih instan. Betul. Jadi Tarmac ini adalah jawaban bagi teman-teman yang pengen ngebut atau pengen adrenalin tinggi, tapi kita harus mengendarai mobil terkontrol dan dalam keadaan sadar. Nah, fitur lainnya juga yang mendukung keseruan bagi pengendara dan menambah kemudahan ya dan kenyamanan berkendara itu ada tadi ya, sistem ADAS, cruise control itu juga udah ada. Dan sebenarnya kalau dari sisi fitur di dalam kabin ini bukan yang paling banyak menurut gue di Senator ini, tapi bisa dibilang cukup dan ada gimmick-gimmick yang rasanya wah seru juga kok, keren ya ada ini. Salah satunya adalah ini fitur driving score. Jadi si Mitsubishi Destinator ini bisa mengukur driving score dari pengendaranya. Lu keahlian lu dalam steering score lu berapa, lu ngebrake atau melakukan pengereman tuh berapa. Jadi banyak banget, ada akselerasi, steering, sampai dengan brake score-nya. Betul, ibaratnya ini adalah juri ya. Juri yang menilai kita gimana kita berkendara. Kaki lu sekolah apa enggak? Kaki lu sekolah apa enggak, tangan lu disekolahin apa enggak, gimana cara lu ngerem dan lain-lain, dinilai dari driving score ini. Ini gimmick yang oke sih menurut Tapi bukan buat patokan ya. Seru-seruan, habis itu ya sebenarnya semakin lu bijak dan semakin bijak membawa kendaraan ini, mengoperasikan mesin ini, otomatis skornya akan lebih bagus, lebih tinggi gitu. Betul. Plus juga untuk tadi ya, untuk menambah keamanan, ada sistem keamanan aktif, berbagai macam sensor di dalam sistem ADAS-nya si Mitsubishi Destinator. Nah, itu dari sisi pengemudi yang menurut gua paling seru itu ada di drive mode-nya sih. Drive mode-nya, terus posisi ergonomis dari berkendaranya juga menurut gua cukup oke, meskipun dia membawa sebagai mobil SUV, tapi gue masih merasakan posisi berkendara ini masih di level yang tidak terlalu tegap seperti SUV, tapi mungkin DNA dari Expander yang dibawa justru di sini yang agak lebih MPV, santai, relax, nyaman gitu. Dan apa ya? Memang kayaknya mobil ini memang diciptakan untuk orang-orang yang pengen atau menginginkan mendambakan sebuah performance itu. Iya, tapi adanya kenyamanan itu adalah menjadi nilai lebih ya. Tapi tidak superior ya, karena kalau di sini lihat dari fitur-fiturnya di dalam kabin Mitsubishi Destinator ini, misalkan kalau di kelas atau di pesaingnya sudah ada yang mungkin ada wireless charging, belum ada, tapi ya so-so nggak butuh sih sebetulnya, tapi di sini juga ditunjang nih, masih ada port USB dan port Type-C untuk kebutuhan charging gitu. Betul, untuk mengisi power handphone sudah disupport ya. Jadi butuh nggak butuh ya, kita juga tetap membutuhkan
ngecas Power. handphone di perjalanan seperti itu. Di sini juga kalau kita ngelihat fitur dari Mitsubishi Destinator ini, AC-nya sudah dual zone ya. Dual zone. Betul. Jadi kalau emang pengemudi lagi sakit, pengen apa namanya? Atau lagi tua aja. Atau lagi tua aja, jadi menggunakan AC yang emang suhu tinggi atau suhu rendah, bisa di Masing-masing. betul, bisa disetting masing-masing. Selanjutnya Dan di bisa sini disinkronis juga sebenarnya. ya bisa disinkronisasi juga, disamakan kiri sama kanan. Tapi kan kadang-kadang kita masing-masing beda. Punya referensi Punya masing-masing. referensi Dan dia masing-masing. bisa ini loh, bisa ada memori, dalam artian menyimpan settingan terakhir dari si penggunanya gitu. seperti Memori, itu. ada memorinya. Dan apa ya tadi gue bilang nggak yang superior banget, tapi mungkin di beberapa mobil ya yang memang mengklaim sebagai pemilik fitur paling banyak, Iya, paling betul. kaya akan fitur. Di sini memang belum ada kayak ionizer untuk penjaga Ya, ruangan secara fitur ya. secara fitur betul. Kalau kita ngelihat dari sisi atas nih Mas Hafiz nih, Bagian atapnya bagian atapnya di sini kita sudah dikasih sunroof ya. panoramic sunroof. Panoramic sunroof. Di sini juga bisa kita lihat fungsi dari tombol-tombol tuas. Di sini dikasih dua cara untuk menutup sunroof ini. Pertama di atas, kedua kita bisa menutup sunroof ini dari Oh ya. layar, betul. Kita mau Oke, beberapa dari head unitnya kita mau glass, kita mau tutup atau kita mau buka, bisa kita tekan saja, operasikan touchscreen seperti ini. Oh. Dan itu akan berdampak langsung ke sistemnya seperti itu. Oke. Kalau kita mau nutup cuma setnya aja, bisa langsung dicoba half atau ditutup full close, itu juga bisa teman-teman. Jadi ini membantu bagi teman-teman yang emang cukup melihat ke depan tanpa harus mengkontrol sesuatu tombol. Ini bisa membantu teman-teman saat berkendara seperti Oke. itu. Ini makin gelap, kayaknya kita bakal dimarahin oleh. Nah, kita buka aja, open. Betul sekali. Oleh si videographer. Baik, kalau dari sisi pengemudi, udah tadi kan. Sekarang dari sisi penumpang lumayan, kita ada leg rest yang lumayan tinggi, saya 175. Tapi untuk di sisi penumpang lumayan cukup dan nyaman. Di sini banyak banget kompartemen untuk menaruh. Pertama itu adalah botol-botol minum, misalkan. Di sebelah kiri juga ada untuk naruh botol minum. Ditambah depan-depan nih biasanya kalau kita membawa istri, kadang-kadang kan memerlukan banyak kompartemen untuk naruh ya kan barang-barang. Di depan head unitnya juga, di bawah head unitnya juga ada. Dan ini dia yang baru saya tahu, ternyata di bawah sini ada kompartemen untuk naruh barang. Iya, maksimal 2 kg. Tambahan yang ada di bawah boleh kita lihat nanti teman-teman. Nah, jadi banyak banget kompartemen yang dimiliki sama Mitsubishi Destinator ini untuk membantu teman-teman ingin naruh barangnya, yang bawa barang banyak bisa di support oleh mobil ini. Tapi dari sisi lebar kabin rasanya di masing-masing bagian sisi ini apa ya, agak kemakan nih, di konsol tengahnya agak lebar. Betul. Ya, jadi mungkin nggak terlalu spesies seperti misalkan let's say expander gitu ya. Betul. Kan expander nggak terlalu Ya, besar dia ini seamless, tapi kalau ini kan kemakan dari sisi konsol tengahnya. konsol tengahnya. Dan pasti yang dicari sama family perempuan yaitu nih. adalah dengan Mirror. adanya mirror atau Dengan ada kaca. tambahan lampu ya. Support LED lampu bagi ibu-ibu ini sangat membutuhkan. Biasanya mirror ini cuman ada di sisi penumpang, tapi di sisi pengemudi Juga ada. juga disediakan seperti Ini itu. detail-detail kecil, tapi menurut gue I really Cukup appreciate. dipikirkan gitu ya. Ada ya slot untuk naruh Kartu, e-money. betul. Ini detail-detail kecil yang dimana perlu kita apresiasi untuk sebuah mobil SUV 7-seater Destinator ini. Seperti itu. Nah, masuk ke baris kedua, ternyata anggapan gue salah, Ras, tentang kalau si Destinator ini cuma mikirin keseruan si
pengemudinya. Ternyata di Betul. baris kedua lu kayak you can feel like a boss. Ya lu punya kursi yang nyaman, Betul. berbahan kulit semi sintetis kayaknya ya. Dan sini ada Tempat naruh botol. ya ada kompartemen untuk botol minuman kalian, meja. Iya, Mungkin meja. bisa berukuran laptop tapi agak nanggung sini. Kayaknya laptop Iya. pun agak kurang. gantung ya. Bisa lah untuk Buat anak-anak lagi mau sarapan atau mau buka tab, ini masih bisa mengakomodasi. masih bisa akomodasi. Di sini ya detail kecil nih ya, detail kecil tapi Iya, kayaknya ada benar masyarakat handphone. modern sudah akan sangat mengapresiasi. Sini juga ada AC sudah double blower ya. Betul, kiri dan, Dan kanan. ada kontrolnya, Pengaturan kontrolnya ada di belakang. Plus juga tentu ada slot charging untuk Type C dan slot USB. Betul sekali. Oh, Di sini juga kalau kita lihat dari lampu masing-masing di sini sudah dilengkapi dengan lampu kiri kanan. Mungkin ini adalah lampu baca mungkin ya. Ketika di perjalanan yang teman-teman ingin baca kayak di pesawat-pesawat seperti itu. Di sini juga dilengkapi oleh safety belt karena dong, ini keselamatan distandarkan itu adalah penting. Jadi ini bisa mode 3 penumpang, Tiga ataupun penumpang dua ataupun 2 penumpang seperti itu. Soal space-nya gua rasa sih bisa di-adjust, lu mau tinggal tergantung mau tingkat kenyamanan seperti apa. Kalau untuk misalkan memprioritaskan bagian tengah itu bisa banget juga untuk mengakomodasi dari sisi lebarnya kendaraan ataupun area legroomnya cukup, rasanya lu 175 masih bisa cukup nyaman lah ya. Iya, cukup nyaman Dari untuk headroom juga ya nggak terlalu cukup tinggi lah ya. Cukup tinggi. Itu. Tapi memang mungkin semakin lebar atau semakin lega di baris kedua pasti akan mengorbankan di baris ketiganya. Bagian ketiga Kita mau coba aja nggak? boleh. Ini mungkin proporsi paling win-win ya di depan. Ya tadi kalau tadi terlihat sangat bisa selonjoran, tapi kalau untuk bisa kita mengakomodasi baris ketiga juga di baris kedua ya kurang lebih seperti ini lag-nya. Ya cukup, namun tidak bisa sampai selonjoran banget. Kayaknya masih bisa dimundurin kali ya. Sorry Ras. Di belakang gimana kabarnya? Tapi kalau di bagian belakang emang lumayan sempit kalau untuk ukuran orang dewasa. Tetapi mungkin ukuran anak-anak, remaja masih oke lah ya. masih oke, ukuran anak di bawah 10 tahun juga masih oke banget. Di sini karena untuk ukuran dewasa, headroomnya juga lumayan, tidak terlalu dapet. Di sini saya yang lumayan tinggi. Di sini juga untuk legroomnya juga sangat mentok, ya? di bagian kursi barisan kedua. Tetapi di sini Mitsubishi memikirkan orang-orang yang berada di posisi bagian belakang. Karena apa? Ada apa, Ros? Disediain chargeran. Oh, kompartemen juga buat Betul. taruh barang ada ya. Ada chargeran, di sini ada kompartemen minum, safety belt juga lengkap. Jadi untuk fitur keselamatan cukup untuk mengakomodir orang-orang yang di family friendly lah buat ketiga. keluarga muda yang mungkin 2 anak ya, 2-3 anak atau mau bawa keluarga atau bawa mbaknya masih bisa diakomodasi oleh Mitsubishi Destinator. Betul, overall untuk di barisan ketiga bisa diambil kesimpulan anak-anak umur SD SMP mungkin masih bisa diakomodir dan juga sangat lengkap juga fitur yang keselamatan, ada safety belt. Di sini ada safety belt, dan juga untuk ngecas handphone bisa di posisi barisan ketiga. Jadi nggak perlu, tolong dong ngecas bagian ke depan, tolong ngecas, tidak perlu. Jadi teman-teman cuma bawa kabel aja, langsung colok di barisan ketiga, ada colokannya. Oke, tapi menurut lo gimana eksterior versus interior dari sisi desain? Lo lebih suka mana? Kalau gue sih dua-duanya punya keunggulan ya, dua-duanya punya daya tarik masing-masing. Kalau dari gue sebenarnya lebih suka sisi interior ya. Kalau gue dari sisi interior desainnya tampil dengan cukup elegan dengan nuansa warna didominasi oleh hitam dan beige kayak gini ya. Itu kesan mewah dapet, elegannya dapet,
dan modern sih ya. Dan dari sisi layoutnya, kayak cutting desain untuk head unit, bagian dashboard, desain di bagian AC, konsol tengah, dan semua fiturnya gue suka sih interiornya. Betul, tapi kalau gue lebih suka eksteriornya karena Eksteriornya. terlihat gagah di bagian depan, aura-aura dinamis, elegan, modernnya terlihat. Dapat banget, terutama warna birunya itu karena Ini warna biru ya. basically gue suka warna biru, jadi gue suka banget sama bagian eksteriornya. Oke, intinya kita kasih nilai berapa Mas Hafiz? mobil ini? Kalau untuk interior gue bisa kasih 8,5 kali ya. Siap, kalau eksterior gue bisa ngasih di 9 karena di sini sangat elegan, no gimmick, dan emang aura-aura dari mobil-mobil SUV kekinian kita dapatkan semua di Destinator Mitsubishi. Tapi gue bisa kasih skor 9 sampai 9,5 untuk performance, Pak. Betul. Untuk fitur-fitur untuk mengemudi gue nggak tahu, gue kayak suka banget power yang dihasilkan si Mitsubishi. Mesin 1500 turbo yang bisa menyemburkan tenaga itu 163 PS per 5000 RPM dan torsi 250 Nm pada 2000 sampai dengan 4000 RPM tadi ya. Terus ditunjang juga 5 mode berkendara yang secara di atas kertas ya, mobil ini bisa melaju cukup mudah untuk mencapai kecepatan 100 sampai dengan 140. Bahkan menurut catatan dari perusahaan dari MMKSI, mobil ini dapat melaju dari 0 sampai dengan 100 km per jam hanya dalam waktu 8,9 detik. Gue suka banget itu. Jadi overall mobil ini sudah sangat Nggak heran kalau Ya. 3 bulan laku 11.000 unit. Dia juga dapat penghargaan sebagai Best Medium SUV, bahkan Car of the Year dari salah satu media otomotif yang ada di Indonesia. Bahkan dari Marketeers pun pada ajang Marketeers Editor's Choice Award, Mitsubishi Destinator didaulat sebagai New Challenger 7-seater Medium SUV of the Year. Oke, sekian review dari kita tentang Destinator. Semoga membantu kalian Dalam memilih ya. dalam memilih mobil yang ingin kalian beli. Kalau kalian suka dari review ini, Jangan lupa silakan like, komen, dan subscribe Marketeers TV. Saya Faras Dan saya Hafiz pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Mati Senson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See Ciao. you, dadah.